Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung dalam acara webinar Direction Live Online tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anissa Citrasana dari tim Solution Strategis SC Indonesia yang akan menjadi host webinar Direction Live Online pada siang hari ini. Oke, pada webinar hari ini kami akan membahas mengenai mapping sustainable natural resources, di mana pada sesi ini kita akan berbincang mengenai solusi teknologi geospasial yang inovatif untuk mendukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada siang hari ini, saya juga sudah bersama pembicara webinar, yaitu Muhammad Haidir Haris. Beliau adalah solution strategis yang fokus untuk bidang pertambangan, dan beliau juga memiliki banyak pengalaman, terutama di sektor natural resources. Oke, halo Mas Haidir, bagaimana kabarnya? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di siang hari ini. Sebelum memulai webinar, saya ingin menyampaikan terkait pertanyaan bagi peserta yang hadir. Jadi apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat melakukannya kapan saja selama presentasi berlangsung. Nah, Anda bisa memasukkan pertanyaan pada kolom GoToWebinar di sebelah kanan, dan di akhir acara kita akan menampilkan pertanyaan Bapak Ibu untuk dijawab dan dibahas oleh peserta kita hari ini. Baik, langsung saja kita mulai sesi webinar hari ini. Saya persilakan kepada Haidir untuk waktu dan tempatnya. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar series ya dari SC Indonesia pada hari ini. Nah, jadi mungkin Kak Anissa sudah memperkenalkan diri saya. Mungkin saya perkenalkan kembali ya, nama saya Muhammad Haidir Haris, biasa dipanggil Haidir. Dan pada kesempatan hari ini saya coba untuk membawakan sebuah topik ataupun judul ya di sini kalau kita lihat dari slide yang saya miliki ini, judulnya pada hari ini adalah A GIS Guide to Sustainable Natural Resources. Nah, tapi sebelum saya memulai untuk membahas lebih detail terkait bagaimana panduan GIS ataupun peranan GIS untuk mencapai ataupun tercapainya sustainability di natural resources. Nah, jadi sebelum saya membahas lebih dalam, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu ataupun melakukan voting ya. Jadi di sini dari Bapak dan Ibu, apakah sudah tidak asing ataupun sudah sering mendengar gitu ya terkait dengan istilah sustainable ataupun sustainability ini? Nah, mungkin bisa langsung diisi ya di sini untuk ada pollingnya. Oke. Sudah terlihat. Oke, ada yang jawab tidak. Ya, sudah paham ataupun sudah tahu ya terkait dengan sustainable atau sustainability. Oke. Oke, jadi 80% ya kalau saya lihat di sini sebanyak 80% yang hadir pada webinar hari ini sudah paham ataupun sudah mengetahui ya terkait dengan sustainable ataupun sustainability ini, dan sisanya tidak ataupun belum mengetahui gitu ya terkait dengan sustainable ataupun sustainability. Nah, jadi sebelum ini saya coba menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ataupun konsep dari sustainable dan sustainability ini. Jadi kalau kita lihat pada slide ini, sustainability itu apa gitu ya sebetulnya. Nah, tadi mungkin 80% orang sudah mengetahui ya. Jadi definisi yang paling umum dari sustainability ini sebetulnya disajikan dalam laporan Brundtland World Commission ya. Ini di tahun 1987. Nah, jadi sebetulnya pengertian dari sustainability ini merupakan bagaimana kita manusia memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya untuk generasi yang sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dari generasi yang akan mendatang. Nah, jadi itu definisi yang umumnya gitu ya. Nah, jadi kalau identiknya definisi umum ini kita membahas hubungan antara manusia dan lingkungan ataupun sebaliknya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi sebetulnya definisi ataupun terkait studi sustainability ini sudah banyak dikembangkan dan dilakukan seperti dalam studinya Carter and Rogers di tahun 2008.
Nah, dalam studinya ini dikembangkan lebih jauh lagi, sebetulnya sustainability ini ataupun sustainable ini tidak hanya berkaitan antara manusia dan lingkungan saja gitu ya, tetapi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan melibatkan 3 elemen ataupun 3 aspek. Yang pertama itu ada environment, sosial, dan juga ekonomi. Nah, jadi dari ketiga elemen ini yang saling berhubungan tentunya di sini untuk menciptakan suatu sustainability yang ada di bumi ini. Nah, jadi kalau dari pembahasan tadi ya, pengertian tadi dari Carter and Rogers ini dalam studinya, tentunya dalam ketiga elemen ini akan membuat suatu ekosistem yang lebih kompleks lagi gitu ya, yang ada di bumi ini. Kalau kita lihat tadi ada environment, sosial, dan ekonomi, di mana di dalamnya ini termasuk manusia ya di dalamnya dan berbagai macam spesies ataupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, dengan semakin berkembangnya ataupun bertambahnya populasi manusia dan juga spesies-spesies lainnya yang ada di bumi ini, di mana seperti yang kita pahami juga, kita sebagai manusia adalah satu-satunya spesies gitu ya, yang memiliki ataupun memiliki peranan kunci di bumi ini sebagai penjaga gitu ya, penjaga kelestarian lingkungan yang ada di bumi kita ini. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia dan kemudian juga tentang beragam aktivitas yang dilakukan oleh manusia di sini, kalau kita lihat yang saya share dalam screen ini sekarang, nah mungkin di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya dalam laporan di sini tertulis laporan IPCC dari climate change, di mana di sini menyebutkan bahwa manusia ini merupakan satu-satunya spesies gitu ya. Penyebab utamanya itu karena manusia terjadinya global warming. Nah, ini sangat kontradiktif tadi ya, mungkin di slide sebelumnya saya menyebutkan manusia adalah satu-satunya spesies yang bisa menyelamatkan ataupun memiliki peranan kunci untuk menyelamatkan bumi ini, keberlangsungan bumi ini. Tapi di sisi lain, based on laporannya IPCC Climate Change, ternyata manusia juga nih spesies yang paling menyebabkan gitu ya, yang paling berpengaruh terhadap terjadinya global warming. Tapi balik lagi karena aktivitas manusianya itu sendiri. Tadi mungkin di slide sebelumnya juga saya menyebutkan populasi manusia kian meningkat, ataupun di sini overpopulasi gitu ya, di mana di sini based on data BPS yang paling terbaru nih 2023, Indonesia sendiri populasinya saat ini kurang lebih sudah mencapai 278 juta jiwa. Nah, ini baru di Indonesia saja gitu ya, belum ditambah dari negara-negara lainnya, seperti India yang padat penduduk gitu ya, ataupun negara-negara lainnya. Ataupun case nyata lainnya, seperti saya yakin Bapak dan Ibu beberapa hari belakangan ini sering merasakan panas yang berlebihan gitu ya di siang hari, ataupun panas yang ekstrim gitu ya. Nah, ataupun di daerah-daerah yang mengalami kekeringan dan juga berbagai macam bencana disaster lainnya gitu ya, baik itu akibat dari aktivitas manusia dan dampak dari yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Nah, dari berbagai macam aktivitas ini tentunya karena niatan kita tadi nih sesuai dengan judul webinar ini adalah untuk mencapai sustainable natural resources gitu ya. Gimana caranya kita mencapai ke sumber daya alam yang sustainable seperti itu. Tapi dengan adanya aktivitas yang seperti ini, dengan dampak negatif yang sebanyak ini yang ditimbulkan dari aktivitas manusia, tentunya akan menciptakan ketidakberlanjutan atau unsustainable gitu ya. Nah, sebetulnya aktivitas manusia pun selain dari banyaknya poin negatif yang saya highlight di sini, tapi juga ada poin positifnya, di mana manusia dari setiap tahun ke tahun gitu ya, senantiasa melakukan inovasi dan juga pembaharuan terhadap teknologi. Nah, dari teknologi ini tentunya sebetulnya kita bisa membawa teknologi ini ke arah penggunaan pemberdayaan untuk sustainable natural resources seperti itu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Mbak Kak Anissa. Wah, jadi sebetulnya teknologi itu ada sisi baik dan juga sisi daunnya ya. Begitu juga aktivitas dari manusia. Nah, dari Haidir sendiri bisa nggak sih memberikan contoh kira-kira bagaimana sih implementasi teknologi dan juga transformasi digital dalam menanggulangi atau memberikan solusi dalam
menyelesaikan masalah terutama terkait sustainability ini. Nah, boleh nih kalau ada contoh ataupun insight dari Haidir, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Anissa. Ini untuk pertanyaannya tadi ya, terkait dengan teknologi ini bisa kita manfaatkan seperti apa. Nah, ini sebelum saya membahas lebih detail ke arah teknologi yang seperti apa gitu ya, di sini saya coba highlight untuk teknologi, kita melihat teknologi dari sisi ataupun dari lensanya keberlanjutan atau sustainable gitu ya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya kita melakukan hal ini, teknologi dari lensa sustainability ini, untuk tercapainya kelestarian lingkungan tentunya ya. Di sini saya meng-highlight ada 2 poin, sustainable digitalization dan juga digitalization for sustainable. Ini bedanya seperti apa? Ini saya mengutip dari UNSSC ya, United Nations. Di sini kita bisa melakukan dengan 2 cara gitu ya, untuk tercapainya kelestarian lingkungan dengan teknologi. Yang di poin pertama, di sini ada sustainable digitalization. Nah, ini maksudnya seperti apa? Dan saya yakin juga Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui dan sudah paham gitu ya, di mana digitalisasi ini pada dasarnya membutuhkan berbagai macam material dan juga energi gitu ya untuk pengadaannya. Nah, jadi ketika kita ingin mengadakan ataupun membuat suatu teknologi, tentunya butuh material dan energi gitu ya. Dari mana asalnya material dan energi ini? Tentunya dari alam gitu ya. Nah, di sini dengan adanya penggunaan ataupun pengeksploitasian sumber daya alam, nah di sini untuk digitalisasi tentunya ya tujuannya. Digitalisasi ini dapat memicu ketidakseimbangan gitu ya, ketidakseimbangan di lingkungan alam kita. Dan juga secara tidak langsung, mungkin secara contoh sederhananya di sini saya coba mengangkat terkait dengan update teknologi gitu ya, misalkan ponsel ataupun handphone, di mana seperti yang kita tahu juga dari tahun ke tahunnya, dari setiap tahunnya pasti akan ada selalu pembaharuan gitu ya, model terbaru dari handphone tersebut. Nah, di sini manusia pun pastinya ingin memiliki produk teknologi yang selalu terupdate gitu. Nah, secara tidak langsung di sini digitalisasi dan teknologi juga memicu adanya konsumsi dan juga konsumsi yang tidak berkelanjutan, yang tidak sustainable gitu ya. Dimana dari setiap tahun kita selalu ganti HP, dan juga dari situ pun tercipta adanya yang konsumsi yang tidak berkelanjutan dan juga berlebihan. Dan di samping itu, di sisi lain juga memperburuk secara kita tidak sadari, memperburuk kesenjangan sosial ya, di lingkungan masyarakat bagi yang mampu dan ataupun yang tidak mampu. Dan kalau kita lihat juga dari sustainable digitalization ini, sebetulnya dengan kita mengkonsumsi secara berlebih gitu ya, yang tidak berkelanjutan ini, tentunya akan berdampak terhadap tadi ya, lingkungan itu sendiri. Karena apa? Tadi saya menyebutkan juga bahwa butuh material dan energi, walaupun tidak kita pungkiri banyak teknologi saat ini yang sudah mengklaim produknya itu ramah lingkungan gitu ya, sudah ramah lingkungan, di recycle dan lain sebagainya. Tapi kita tetap perlu memperhatikan poin pertama ini. Dan di poin kedua, di sini ada digitalization for sustainable. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi digitalisasi for sustainable ini sebetulnya di sisi lain, digitalisasi ini adalah hal yang krusial gitu ya. Jadi berdasarkan assessment yang sudah dilakukan oleh United Nations, jadi digitalisasi ini sangat-sangat membantu untuk tercapainya Sustainable Development Goal atau SDG ya. Jadi Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing juga dengan istilah SDG ini, di mana di tahun 2020 hasil assessment dari United Nations ini menyebutkan bahwa 70% dari total 169 SDG goals ya, Sustainable Development Goals, di sini 70%-nya tercapai dan terbantu karena adanya digitalisasi dan melalui digital transformasi dan teknologi ini. Jadi sebetulnya banyak dampak positif gitu ya dari teknologi yang bisa kita manfaatkan dan arahkan untuk tercapainya sustainable natural resources ini. Dan di luar dari ini, tadi mungkin saya di awal sudah menyinggung dari definisi gitu ya, definisi sustainable itu seperti apa, kemudian juga aktivitas manusia yang berdampak pada sustainability,
Dan juga di sini saya membahas teknologi secara general gitu ya, dari lensanya sustainability. Nah, dari sini sebetulnya pertanyaannya adalah kita harus memulai dari mana gitu ya. Apakah harus langsung memanfaatkan teknologi yang advance, ataupun kita harus melakukan aktivitas manusia yang ramah lingkungan, atau seperti apa? Nah, di sini saya memiliki sebuah jawaban di mana kita dapat memulai dari geografi. Jadi melihat secara keseluruhan ekosistem yang ada di bumi ini melalui lensanya geografi. Kenapa geografi? Karena tadi mungkin bersinggungan lagi dari paparan saya sebelumnya. Di sini saya menyebutkan tadi terkait dengan definisi sustainability itu sendiri yang melibatkan 3 aspek ataupun elemen gitu ya. Di sini ada sosial, ekonomi, dan environment. Nah, kalau boleh saya contohkan di sini kalau kita lihat dalam slide-nya, di sisi sosial misalkan dari sisi population, kemudian ekonomik ada infrastructure, dan environment di sini ada kualitas air ataupun forest gitu ya, dan biodiversitasnya. Dan kalau kita lihat di sini misalkan di suatu wilayah ataupun area dengan populasi dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi gitu ya, dan dari sisi ekonomiknya kita lihat dari sisi infrastrukturnya. Infrastrukturnya sudah sangat masif pembangunannya di area padat penduduk tersebut, dan di sini kita ingin menganalisis lebih lanjut terkait dengan lingkungannya seperti apa. Apakah dari sisi kualitas airnya baikkah, ataukah ternyata jadi buruk dengan adanya populasi yang padat dan infrastruktur yang semakin masif pembangunannya, dan juga dari sisi hutan, apakah hutannya masih ada atau bahkan tinggal sisa sedikit gitu ya area hutannya, dan dari sisi biodiversitasnya juga. Nah, dari sinilah geografi dapat membantu kita melihat dari semua sisi aspek dan elemen ini, kita dapat mengetahui bagaimana polanya dan juga hubungannya tadi ya, keterkaitannya antara populasi, infrastruktur, kualitas air, dan juga area hutan, dan juga berbagai macam poin-poin ataupun aspek-aspek yang ingin kita telaah lebih lanjut gitu ya, bagaimana hubungannya. Dan dari sini tentunya kita bisa mendapatkan suatu insight yang lebih lagi dengan memanfaatkan teknologi Geographic Information System. Nah, tadi mungkin ada 3 aspek atau elemen gitu ya. Dan ketika kita berbicara ataupun untuk pemanfaatan teknologi, tentunya untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun problem, kita harus biasanya kita berawal dari berbicara berdasarkan data gitu ya, data-data yang ada tadi misalkan terkait dengan populasi, infrastruktur, dan juga kualitas air seperti itu. Nah, jadi dari data-data yang kita punya, kita visualisasikan ke dalam, baik itu dalam bentuk peta ataupun jadi kita mengetahui gitu ya wilayahnya di mana-mana saja, areanya ada di mana. Nah, dari situ setelah kita mengetahui secara visualnya, kita dapat menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan spasial analisis gini ya. Nah, jadi kita bisa melakukan perencanaan tadi misalkan untuk hutan, area hutannya kita ingin menjaga ataupun memperluas lagi nih area hutannya. Gimana caranya, bagaimana planningnya kita melakukan hal tersebut jika melihat dari aspek yang lainnya tadi ya, seperti sosial, populasi, ataupun ekonomi, infrastruktur, seperti itu. Dan di sini kita tentunya dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat guna gitu ya. Nah, dari sini pun tentunya akan menciptakan suatu end-to-end workflow dengan GIS ini, di mana mulai dari awalnya tadi, berdasarkan data saja nih, data yang belum diolah dan masih mentah, kemudian kita sampai bisa ke untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat guna dengan memanfaatkan GIS. Dan secara nyatanya, secara di real life-nya gitu ya, GIS ini sebetulnya sudah berkontribusi nyata dengan berbagai macam output ataupun keluaran gitu ya, untuk terkait dengan sustainability. Kalau kita lihat di sini ada poin-poin yang saya highlight, seperti conservation planning, kemudian juga environmental monitoring, dan juga berbagai macam kontribusi nyata GIS lainnya yang sudah ataupun pernah kami lakukan dari Esri Indonesia. Baik. Haidir tadi sempat mention nih, beberapa ada yang sudah di-develop nih dari Esri Indonesia. Kira-kira ada nggak sih contoh-contoh use case ataupun beberapa demo terkait
solusi yang sudah di-develop tersebut, dan bagaimana sih kaitan atau benefit serta capability dari masing-masing solution tersebut. Oke, mungkin sebelum kita tunggu tanggapan dari Haidir, saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang ada di virtual untuk bisa mencantumkan pertanyaan, jika ada pertanyaan, ke kolom GoToWebinar yang ada di panel sebelah kanan. Kami akan menjawabnya di akhir acara, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Baik, seperti itu Haidir, mungkin kalau ada tanggapan atau contoh demonya nih, boleh sekali. Oke. Jadi mungkin untuk contoh lebih spesifiknya gitu ya Kak Anissa ya, di sini saya coba jawab. Di sini saya sudah coba membuat suatu aplikasi sederhana. Jadi mungkin di beberapa slide sebelumnya saya menyebutkan kita selalu berbicara ataupun mulai sesuatu untuk solving problem itu dari melihat datanya dulu gitu ya. Nah di sini saya sudah membuat suatu aplikasi sederhana, kita akan mengkomparasi dari data citra satelit nih ya, di antara data ini, kalau kita lihat penggunaan lahannya yang ingin saya komparasi di sini, dari data imagery di tahun 2017, dan misalkan di sini saya bandingkan dengan 2018 ya, di sebagian sebelah kanannya. Di sini bisa terlihat sekali di mana 2017 tadi untuk area hutannya masih sangat luas gitu ya. Nah ini 2017 dan dibandingkan dengan 2022 ya, di sini 2022 kalau kita lihat di sini sudah mulai terbuka. Ini sepertinya mulai digarap untuk lahan sawit gitu ya tadi ya yang dekat sungai ini, bagian timur sebelah sungai. Dan juga di sini 2000 kita lihat lagi perbandingannya. Yang tadinya badan air nih ya, yang tadi terlihat jelas di tahun 2017, dia menghilang ya airnya nih. Entah itu dia surut ataupun ditimbun. Nah, ini sepertinya ada kegiatan ataupun aktivitas mungkin pertambangan gitu ya di sini ya. Kalau kita lihat untuk analisis awal nih ya, ini saya menganalisis di awal seperti itu, dan juga semakin jelas lagi nih di bagian paling timur yang tadinya banyak area hutannya. Nah ini kemudian berubah nih jadi area terbangun dan juga lahan terbuka. Ini sepertinya dimanfaatkan untuk daerah pertambangan gitu ya. Nah jadi di sini dari awalan ini untuk analisis awal kita sudah dapat memperkirakan ya adanya perubahan lahan dari tahun 2017 sampai 2023 yang cukup signifikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya dari data ini? Kita bisa menganalisis lebih lanjut nih ya. Ini saya sudah membuat juga sebuah aplikasi yang sederhana di sini untuk komparasi hasil analisis yang sudah saya lakukan terkait dengan land use dan land cover-nya. Di sini kalau kita lihat yang warna hijau ini area vegetasinya atau hutannya ya tadi, dan juga area coklat ini lahan terbuka, dan juga yang merah ini adalah lahan terbangunnya. Sementara yang biru adalah badan air. Di sini bisa terlihat dengan jelas nih ya perubahannya dari tahun 2017 hingga ke 2022 ya yang di sini saya lakukan. Nah, di sini terlihat untuk land cover-nya semakin berkurang, dan juga untuk area hutan ya tentunya. Di sini yang ingin kita lebih detailkan adalah area hutannya nantinya. Nah, jadi selain dalam bentuk demo ataupun aplikasi seperti ini dengan ArcGIS sebagai platformnya ya, tentunya ada case-case lain nih Kak Anissa yang bisa saya tunjukkan ya terkait dengan spesifik sektor. Misalkan kalau kita berbicara spesifik sektor, di sini ada plantation, forestry, dan agriculture ya terkait natural resources. Misalkan kalau kita lihat di sini untuk yang bagian sebentar, nah untuk bagian yang pojok kiri atas di sini ada intelligent weather forecasting. Di sini kita bisa memprediksi ataupun mengetahui informasi terkait dengan prediksi cuaca dengan memanfaatkan ArcGIS sebagai platformnya ya. Dan di sini tentunya kita bisa mendapatkan alertingnya ataupun peringatannya secara real time. Nah tentunya di sini akan membantu ya terkait dengan keberlangsungannya sustainability untuk plantation, forestry, dan agriculture, ataupun sektor-sektor lainnya ya yang terkait dengan kebutuhan data cuaca. Dan juga di sini ada contoh lainnya, fire management. Nah, jadi terkait dengan kebakaran hutan ya untuk bidang forestry ya di sini. Nah, jadi untuk forestry di sini tentunya bisa bermanfaat dengan memanfaatkan ArcGIS sebagai sebuah platformnya. Kita dapat mengetahui bagaimana kemungkinan ataupun possibility area yang kemungkinannya terjadi kebakaran, dan juga area yang memang sudah terjadi kebakaran seperti itu. Ataupun dari industri lainnya, di sini ada dari petroleum,
Petroleum ini misalkan untuk landslide risk monitoring. Nah, jadi kita bisa memonitoring area ataupun wilayah yang berpotensi terjadinya longsor ya, berdasarkan data real time dari sensor ataupun IoT ya di sini contohnya. Di sini kita manfaatkan ArcGIS sebagai sebuah platformnya untuk menganalisis data tersebut. Ataupun contoh lainnya ada untuk analisis oil spill ya, ataupun tumpahan minyak yang ada di laut. Nah, di sini kita bisa menganalisis juga jika adanya ataupun terjadinya tumpahan minyak, kita bisa mengetahui seberapa luas areanya, dan juga tindakan apa nih yang harus kita lakukan dengan tumpahan minyak dengan luas area tersebut. Kita harus melakukan tindakan seperti apa. Kemudian untuk sektor yang berikutnya di sini ada sektor mining atau pertambangan. Di sini ada beberapa contoh juga yang saya tampilkan di sini. Ada misalkan untuk water management terkait di kegiatan tambang ya. Seperti yang kita tahu juga pertambangan ini bisa berpengaruh gitu ya terhadap kondisi air yang ada di sekitarnya. Di sini kita bisa memanfaatkan ArcGIS sebagai platformnya untuk melakukan manajemen kualitas airnya. Kemudian terkait dengan revegetation monitoring, di mana seperti yang kita pahami juga kegiatan pertambangan ini tentunya di akhirnya nanti akan dilakukan reklamasi ya atau penanaman kembali di sini. Nah, di sini kita bisa memonitoring kegiatan revegetasi yang sedang berlangsung di pertambangan. Seperti itu, Wah, Kak baik. Anissa. Menarik sekali nih contoh-contoh use case-nya di sektor natural resources ya. Nah, mungkin di case selanjutnya nih, ada nggak sih isu atau contoh terkait apa case atau problem yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Mungkin kalau saya bisa memberikan contoh di berita akhir-akhir ini, banyak sekali di beberapa kota di Indonesia yang mengalami cuaca ekstrim atau bahkan climate change yang cukup parah. Nah, Haidir mungkin bisa nih mencontohkan kira-kira isu tersebut, apakah ada solusinya terkait ini, mungkin solusi yang utamanya menggunakan platform ArcGIS juga ya. Mungkin dari Haidir bisa nih memberikan contoh terkait isu-isu tersebut. Oke. Terkait hot issue gitu ya, yang mungkin di sini bisa saya sampaikan juga. Di sini ada satu hot issue ataupun isu yang lagi hangat-hangatnya ya di Indonesia khususnya. Ini terkait dengan carbon credit gitu ya. Nah, pasti Bapak dan Ibu juga mungkin ada yang sudah mendengar. Di sini dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, di sini sudah resmi gitu ya meluncurkan carbon credit ini di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 atau 27 September lalu gitu ya kalau saya nggak salah. Nah, jadi di sini carbon credit ini merupakan ini ya apa namanya izin untuk suatu industri di mana misalkan kita sebutkan di sini ada industri yang tidak ramah lingkungan dan industri ramah lingkungan gitu ya. Jadi industri ramah lingkungan ini dia harus membeli karbon kredit ini ketika dia mengeluarkan polusi sebanyak sekian gitu ya, polusi ataupun karbon dioksida sebanyak sekian. Dia harus membeli untuk memenuhi dari si industri yang ramah lingkungan tersebut. Nah, jadi di industri ramah lingkungan ini dia akan menjual karbon penyerapan ataupun serapan karbon yang dia miliki terhadap si industri yang tidak ramah lingkungan ini. Nah, ataupun sebetulnya ada juga industri-industri yang dia dapat berperan di keduanya gitu ya. Kalau kita lihat misalkan dari industri pertambangan misalkan, dia bisa tidak ramah lingkungan, tapi sebetulnya dia juga bisa menjadi ramah lingkungan dengan adanya proses reklamasi itu sendiri tadi ya di akhir pertambangan. Ataupun industri seperti plantation, forestry, dan agriculture, dan industri-industri lainnya. Nah, jadi di sini sebetulnya carbon credit ini menggunakan ataupun based on REDD Plus ya, kalau saya tidak salah di sini REDD Plus ini merupakan untuk komponen dari ataupun pertimbangan dan perhitungan gitu ya terkait dengan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan juga degradasi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari REDD Plus ini, dia ini mempertimbangkan untuk pengelolaan kelestarian hutan serta peningkatan cadangan. Cadangan apa? Cadangan karbon tentunya, cadangan karbon hutan di negara berkembang seperti Indonesia ini. Nah, jadi ketika berbicara tentang carbon credit, tentunya ini tidak bisa kita lepaskan juga yang dari yang namanya serapan karbon ataupun carbon sinks ataupun
carbon stock gitu ya istilah lainnya. Nah, jadi di sini kalau saya boleh perlihatkan juga ada sebuah grafik di sini ya, CO2 levels dari tahun 1960 atau 80 ini ya, sampai tahun 2020. Di sini kalau kita lihat semakin meningkat jauh drastis untuk CO2 levels yang ada di bumi ini. Tadi balik lagi, ini semua karena akibat dari aktivitas manusia, populasi manusia yang terus bertambah seperti itu, dan juga dengan adanya aktivitas dan populasi manusia yang terus bertambah, tentunya butuh permukiman, pembukaan lahan gitu ya, yang untuk kita manfaatkan oleh manusia. Nah, jadi tentunya di sini akan sangat berpengaruh terhadap naiknya CO2 levels yang ada di bumi ini. Nah, tadi berbicara tentang bagaimana cara memitigasinya ataupun menanggulanginya terkait dengan CO2 levels yang terus meningkat ini, kita bisa memitigasi dengan memanfaatkan carbon stock ini ya. Jadi carbon stock ini bisa membantu kita dalam memitigasi terjadinya climate change ataupun global warming seperti itu. Karena apa? Jadi carbon stock ini merupakan bagaimana prosesnya karbon ini terserap ke dalam biomasa ataupun nekromasa ya, yang ada di permukaan tanah ataupun di dalam tanah. Nah, jadi kalau boleh kita jabarkan, sebetulnya carbon stock ini kita dapat menghitung nantinya ya jumlah karbon serapan dari tiap individu pohon, di mana tiap individu pohon ini sebetulnya ada formula dan alometriknya masing-masing, perhitungannya masing-masing gitu ya, dari setiap jenis pohon yang berbeda. Nah, jadi di sini kalau tadi saya sebutkan ada biomasa, nekromasa, dan juga yang ada di dalam tanah gitu ya, di bawah tanah. Nah, jadi ada 3 yang dipertimbangkan. Biomasa itu merupakan kondisi vegetasi ataupun tanaman ataupun pohon yang dia ini kondisinya masih hidup dan ada di atas permukaan tanah. Sementara kalau untuk nekromasa, dia ini merupakan vegetasi, tapi dia kondisinya sudah mati gitu ya. Baik itu dalam bentuk tegakan, dia masih berdiri tegak tapi mati, ataupun yang sudah jatuh ke tanah gitu ya. Itu juga bisa disebut dengan nekromasa. Dan juga untuk yang ada di dalam tanah, misalkan seperti bangkai-bangkai tanaman gitu ya, yang sudah menyerap ke dalam tanah, ataupun bangkai hewan, dan juga termasuk manusia gitu ya, itu adalah yang bagian di dalam tanahnya. Nah, jadi mungkin yang akan menjadi fokus bahasan kita nantinya kali ini adalah terkait dengan biomasa ya. Biomasa gimana caranya kita dapat mengetahui ataupun mendapatkan ataupun menghitung ya, mengestimasi serapan karbon di biomasa. Nah, kalau kita berbicara tentang carbon stock juga, bagaimana cara kita meningkatkan gitu ya, bagaimana caranya serapan carbon stock ini bisa meningkat gitu yang ada di bumi ini. Di sini ada beberapa poin yang saya coba highlight gitu ya, cara-caranya untuk meningkatkan serapan karbon. Di sini kita lakukan reboisasi gitu ya, istilah lainnya di sini kita lakukan penanaman di area ataupun lahan yang terdegradasi. Terus juga di poin kedua di sini ada kita convert ataupun mengalihfungsikan lahan yang tadinya lahan terbuka kosong gitu ya misalkan, ataupun non forested area lainnya menjadi tutupan ataupun lahan bervegetasi. Kemudian di poin ketiga di sini kita bisa mengimprove khususnya dari sisi sektor agriculture ini ya, misalkan di sini sektor agriculture kita bisa mengimprove kualitas tanah yang ada. Karena tadi untuk mendapatkan ataupun menghitung serapan karbon, ini mempertimbangkan juga kondisi tanahnya gitu ya, baik yang di bawah ataupun di atas permukaan. Nah, jadi dengan menggunakan misalkan seperti pupuk organik ataupun input-input organik lainnya. Dan di poin terakhir di sini kita bisa meminimalisir erosi tanah nih ya, baik itu di sektor agriculture ataupun sektor-sektor lainnya. Ini balik lagi ke kualitas tanahnya nantinya yang dapat berpengaruh terhadap serapan karbon nantinya. Dan juga di sini saya sudah membuat sebuah demo. Jadi tadi mungkin di demo sebelumnya itu masih berupa land use land cover ya. Di sini sebetulnya kita bisa mendetailkan lagi, karena tadi carbon stock ini per individu pohon tadi ada alometrik dan juga formula dan perhitungan yang berbeda gitu ya untuk mendapatkan ataupun mengetahui mengestimasi serapan karbonnya. Nah, jadi dengan memanfaatkan ArcGIS sebagai platform ya, kita dapat melakukan analisis GeoAI.
Nah, GeoAI itu mungkin secara sederhananya ini saya bahasakan, kita dapat mendeteksi berbagai macam objek dengan mudah gitu ya, based on data imagery. Di sini saya menggunakan data yang lebih detail. Tadi mungkin di demo sebelumnya saya menggunakan data citra satelit, di sini saya menggunakan data drone gitu ya, karena saya ingin mengetahui per individu pohonnya. Jadi saya butuh data yang lebih detail lagi nih. Nah, jadi setelah saya olah tadi di dalam ArcGIS Pro, kemudian saya buat ke dalam sebuah dashboard sederhana seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui hasil analisis GeoAI. Di sini kita untuk perhitungan pohonnya dulu ya, yang saya tampilkan di sini. Di sini jumlah pohonnya kita bisa mengetahui jumlahnya sekian, ada 30.000 dengan total target di sini ya. Misalkan target biomasa, karena tadi fokusnya kita untuk bahasan kali ini membahas biomasanya saja dulu. Di sini targetnya misalkan 60.000, di sini sudah tercapai setengahnya, setengah lebih. Dan juga di sini bisa kita detailkan nih per individu pohonnya dengan informasinya nanti yang beragam gitu ya. Nah, ini informasinya masih terbatas karena kita baru menganalisis based on GeoAI-nya saja gitu ya. Dengan nama objeknya, kemudian juga ID objeknya, dan juga shape areanya gitu ya, dari area yang hasil GeoAI-nya ini. Nah, sebetulnya bisa kita enhance lagi, karena kita butuh beberapa data yang kita ambil ke lapangan gitu ya. Nah, tentunya dengan memanfaatkan ArcGIS sebagai platformnya, tadi mungkin untuk sisi web apps, saya sudah menunjukkan gitu ya dalam bentuk dashboard ataupun web aplikasi, dan berbagai macam yang bisa kita kembangkan dan buat dengan ArcGIS. Nah, lalu bagaimana dengan pengambilan data? Tadi saya menyebutkan pengambilan data di lapangan gitu ya. Kita bisa memanfaatkan mobile apps dari ArcGIS. Nah, mobile apps yang seperti apa? Jadi karena tujuan atau goals kita dari pembahasan kali ini adalah untuk fokusnya adalah untuk menghitung ataupun mengestimasi dari carbon stock yang ada gitu ya dari individu pohon. Nah, ini kita bisa memanfaatkan mobile apps ini untuk melengkapi datanya tadi. Tadi mungkin analisis yang saya lakukan adalah hanya dengan menggunakan GeoAI untuk melakukan perhitungan jumlah pohonnya. Nah, dengan mobile apps ini kita dapat mengambil data di lapangan yang kita butuhkan, misalkan terkait dengan diameter pohonnya dan juga data-data lapangan lainnya untuk kita lakukan perhitungan mendapatkan estimasi serapan karbonnya. Nah, jadi di antara 3 aplikasi ini kita bisa memanfaatkan untuk melakukan perhitungan carbon stock. Nah, jadi dari 3 aplikasi ini sebetulnya akan dibahas lebih detail lagi Bapak dan Ibu untuk di sesi berikutnya, webinar berikutnya. Nah, jadi karena waktu kita juga terbatas untuk hari ini, jadi akan ada sesi lanjutan ya. Bagaimana tadi detailnya kita dapat menghitung carbon stock gitu ya dengan memanfaatkan mobile apps dari ArcGIS dan juga membuat output yang tentunya lebih lagi gitu ya. Tadi mungkin di awal di slide sebelumnya saya memanfaatkan dashboard secara sederhana dulu gitu ya untuk reporting hasil dari GeoAI-nya. Nah, kita bisa enhance lagi untuk mengetahui nilai dari carbon stock yang kita ambil dari data di lapangan. Seperti itu. Kak Anissa. Wah, baik. Terima kasih Haidir, menarik sekali. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi sedikit merangkum atas apa yang telah disampaikan oleh Haidir. Tadi Haidir sudah berbicara terkait sustainability ya, terutama bagaimana benefit atau kaitannya dengan digital transformation. Dan Haidir juga tadi sudah memberikan contoh nih bagaimana use case di sektor, kemudian use case atau isu di carbon stock tadi juga sudah ada beberapa mock-up atau demo solution-nya. Nah, masuk ke pertanyaan atau sesi tanya jawab, saya buka sesi selanjutnya untuk tanya jawab. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya, boleh ya dicantumkan di kolom pertanyaan yang ada di panel kanan di GoToWebinar. Silakan masukkan pertanyaan Anda dan ketikkan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi ini saya sudah mendapatkan beberapa list pertanyaan dari beberapa audiens yang bertanya. Tapi sebelumnya saya ingin membatasi juga ya, mungkin tidak semua saya jawab atau dijawab oleh Haidir, itu akan ada 3 penanya aja yang saya akan berikan kesempatan. Gitu. Jadi yang pertama, ini untuk Haidir, pertanyaannya adalah,
apakah ada software atau aplikasi yang tadi disebutkan yang bisa juga diterapkan pada digital twin dan terutama untuk solusi digitalisasi aset? Itu pertanyaan pertama. Nah, mungkin boleh dijawab dulu sebelum masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, apakah ada ya tadi untuk kebutuhannya terkait dengan digital twin ya, dari yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin kalau kita berbicara digital twin, itu bisa lebih luas lagi gitu ya bahasannya. Nah, kalau untuk digital twin sendiri itu sebetulnya bisa dengan teknologi ArcGIS untuk digital twin. Hanya saja mungkin tadi saya nggak menyebutkan ya di sini ya, untuk detailnya terkait dengan digital twin. Nah, nanti untuk digital twin ini sendiri sebetulnya dengan ArcGIS itu tadi mungkin contohnya dari data drone ataupun imagery tadi ya saya memanfaatkan untuk land use dan uncover analisis dan pemanfaatan untuk GOI-nya gitu ya untuk perhitungan jumlah individu pohon. Sementara untuk digital twin kalau kita lihat di sini misalkan untuk kebutuhan 3D ya 3D seperti itu ini sangat-sangat dimungkinkan dengan memanfaatkan ArcGIS sebagai platformnya. Hanya saja untuk bahasan lebih detailnya, di sini sebetulnya nanti akan ada sesi webinar berikutnya ya, yang lebih spesifik membahas digital twin. Jadi mungkin untuk lebih detailnya bisa kita tunggu nih sesi webinar berikutnya, dan ataupun jika memang ada yang ingin ditanyakan atau lebih lanjut ya terkait dengan digital twin, nanti bisa kita get back melalui email, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, semoga menjawab ya bagi rekan yang sudah menjawab yang sudah bertanya di kolom GoToWebinar. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua ini adalah bagaimana cara menghitung carbon stock dengan menggunakan ArcGIS. Tadi Haidir sudah mencontohkan ya solusi menggunakan ArcGIS untuk carbon stock. Tapi ini pertanyaannya lebih bagaimana ke cara menghitungnya. Mungkin dari Haidir ada jawabannya nih, ada formulasinya mungkin. Silakan. Oke, kalau untuk cara perhitungan carbon stock tadi mungkin saya sempat singgung di awal juga gitu ya. Kita menghitung untuk bagaimana tadi ya ada 3 sebetulnya, biomasa, nekromasa, dan juga ini yang ada di atas permukaan tanah dan juga yang ada di bawah ataupun di dalam permukaan tanahnya itu sendiri. Jadi dari perhitungannya itu nanti ada formulasinya sebetulnya, formula lebih detailnya, tapi saya juga tidak hafal nih ya untuk formula detailnya. Sebetulnya ada rujukannya juga, beragam rujukan yang bisa kita ambil, baik itu dari jurnal ataupun buku gitu ya, buku terkait dengan pembahasan carbon stock ini. Hanya saja yang paling sederhana itu ada terkait untuk alometriknya dari palm oil gitu ya, ataupun pinang-pinangan dan sejenisnya. Itu hanya tinggal kita lakukan penambahan saja, perkalian dan pertambahan gitu ya. Itu yang paling sederhananya ya untuk spesies pohon yang saya ingat. Sementara kalau untuk yang lain, jenis spesies pohon yang lain, itu membutuhkan ada logaritma, ln, dan sebagainya ya, agak lebih rumit gitu, agak lebih tricky. Dan dari untuk carbon stock-nya itu sendiri, tadi ya, kita bisa memanfaatkan ArcGIS untuk mobile apps-nya. Di sini kita bisa melakukan perhitungan nantinya dan juga otomasi perhitungan gitu ya, untuk mengetahui nanti nilai karbon serapannya, seperti itu. Baik, terima kasih Haidir atas pertanyaannya, atas jawabannya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, yang terakhir, pertanyaannya terkait masih terkait dengan pertanyaan selanjutnya juga nih. Apakah bisa menggunakan ArcMap untuk melakukan analisis AI dan menghitung carbon stock? Mungkin di sini yang penanya masih pakai ArcMap ya. Oke, masih user ArcMap gitu ya berarti ya. Pertanyaannya apakah bisa untuk AI ya di ArcMap? Sebetulnya kalau untuk AI di ArcMap ini belum support. Ini kita mesti memanfaatkan ArcGIS Pro ya. ArcGIS Pro ini yang versi lebih terbaru dan modernnya ya dari ArcMap dengan fungsionalitas yang sama dan tentunya lebih ditingkatkan gitu ya. Karena apa? Tadi misalkan untuk analisis AI gitu ya. Di sini bisa di ArcGIS Pro dengan memanfaatkan image analysis juga ya tentunya di sini dengan ArcGIS Pro dan image analysis. Nah, baru kita bisa melakukan analisis dengan GeoAI ini dan juga tentunya tadi misalkan untuk berbagai macam outputnya juga kita bisa membuat beragam
ke dalam bentuk dashboard ataupun web aplikasi ya nantinya gitu. Dan sedikit tambahan juga tadi yang untuk lebih detailnya lagi nanti terkait dengan perhitungan carbon stock-nya ya gitu ya. Jadi di sesi berikutnya itu kurang lebih 2 minggu lagi dari sekarang. Nah, ini akan dibahas lebih detail dan juga terkait dengan demonya, step by step-nya nanti seperti apa kita menghitung carbon stock ini dengan mobile apps-nya S3. Seperti itu. Baik. Jadi memang kita juga menyarankan dan juga merekomendasikan untuk menggunakan versi terbaru yaitu ArcGIS Pro. Serta di ArcGIS Online atau Enterprise juga tadi Haidir sudah mention untuk bisa juga nih menggunakan field application yang nantinya akan di-sharing di next session juga. Untuk di LO selanjutnya. Nah, saya tutup sesi pertanyaannya. Ini jika masih ada yang ingin dipertanyakan atau memberikan feedback, bisa scan ya barcode yang ada di layar. Oke, jadi sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Haidir dan juga penanya yang ada virtual atas pertanyaannya serta jawaban Haidir juga semoga menjawab ya. Nah, sekedar mengingatkan di sesi di LO webinar ini kami rekam dan nanti hasil rekamannya akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini juga saya informasikan bahwa acara webinar di LO ini akan diadakan kembali pada tanggal 19 Oktober. Dan kedepannya juga acara webinar di LO ini akan fokus untuk penerapan teknologi geospasial yang lebih inovatif di berbagai sektor atau industri. Nah, untuk itu saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu yang tertarik dan berminat untuk subscribe dengan men-scan QR code yang ada di layar sebelah kiri agar kami dapat mengirimkan undangan webinar selanjutnya. Baik, terima kasih telah mengikuti webinar dari awal hingga akhir ini dan sampai jumpa di akhir acara dan di webinar selanjutnya. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.